Disiarkan dari Studio 9 Trans 7 Jakarta. Inilah Bukan Empat Mata. Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang sudah dinanti kehadirannya. VD alias Vega Darwanti dan TA alias Tukul Arwana. Ketemu lagi di Bukan Empat Mata. Mana suaranya? Yang sebelah kanan, mana suaranya? Nilai 5 ya. Yang sebelah kanan, mana suaranya? 6. Yang tengah, mana suaranya? 3. Yang kiri, mana suaranya? Yang kiri, mana suaranya? Bisa seperti yang sebelah kiri saya? Bisa. Mana suaranya? Baik, tema kita pada malam hari temanya adalah prostitusi terselubung. Ini temanya sangat membuat celana bisa melorot dengan sendirinya. Kalau nggak punya keimanan yang kuat, alhamdulillah saya punya ya. Ya punya perasaan. Kebetulan Vega pakai roknya juga membuat keimanan agak sedikit goyah. Jangan, Mat, masih SMP. SMP mukanya, tapi kamu udah. Ini luar biasa, udah nggak sabar nih kayaknya. Siapa-siapa bintang tamunya ini. Menurut Vega gimana nih dengan meraknya berita-berita tentang hal-hal yang seperti kemarin-kemarin udah kamu lihat terus dan mungkin kamu pernah ngalami sendiri. Mungkin bisa apa? juga orang banyak memanfaatkan nama Vega, tapi Vega nggak menjalankan. Iya. Mungkin inisialnya VA ya, Vega, VD, Vega Darwanti, tapi belum tentu Vega melakukan. Hanya itu untuk membuat selling point aja untuk dari Maaf, seperti Mas Tarjo. TA juga ada ya. Nggak ada inisial. Tomboati. Jadi kalau nonton Bukan Empat Mata itu bisa terobati, Tomboati. Nggak ada. Gimana tuh? Kalau inisial VD nggak ada, Mas. Nggak ada apa. Nggak tapi ada di hatiku ada gitu. Ya apa? pokoknya aku sih ya mungkin ini sih sebenarnya kalau prostitusi kan buktinya fotonya ada kamu gitu loh. Mas, aduh ketahuan. Iya. Nggak ada itu foto apaan? Itu harganya katanya 8, itu bener kan? Mas, makanya pentingnya baca artikelnya itu harga 8 itu harga motor kali. Oh iya. Motor 8. Emang beli spionnya doang apa? Bukan Vega, Mas. Ya daripada kita penasaran. Benar, Mas. Kita tanya kepada yang bersangkutan. Ya pokoknya kita tanya sama bintang tamu malam ini. Sesuai dengan tema kita pada malam hari prostitusi terselubung. Saya kedatangan bintang tamu yang merupakan artis dan model dengan inisial RW, ME, WS, TA, PD. Dan kabarnya RW adalah seorang artis yang pernah diminta dengan nominal 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. VS, seorang model yang setelah terlibat skandal jepit, sandal, semakin sering didekati oleh pria hidung zebra, hidung lorek-lorek. Dan ME dengar-dengar pernah diiming-imingi mobil mewah tanpa pintu lagi. Dari mana dong? Siapa mereka? Penasaran? Penasaran. Cang mengenal, tetap bukan Pak? Hati yang berbunga pada bercakap.
Oke, masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Pemirsa. Pasti penasaran nih Vega ini. Betul. Siapa yang datang pertama kali yang berinisial yang di koran, di magazine maupun di televisi yang sudah disebar luas. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita cantik yang pernah menjadi korban fenomena prostitusi online. Yang disebut sebagai inisial RW. Siapa dia? Kita sambut RW. Masa muka didorong-dorong? Belakang gini, monggo silakan. Balik galak. Luar biasa sekali ya, dari jalannya aja ya. On stage terus Ismail itu. On stage. Smile. Oh, bukan Ismail ya? Udah ganti Mas. Kan nanti kamu jalan begitu dia. Inilah RW. Ismail itu lah. What is Ismail? Senyumnya renyah, jalannya juga step by stepnya juga. Kerupuk kali renyah. Luar biasa. Badannya juga selimpit, custom. Mobil dong. Good evening my beauty RW, long time no see, how are you today? Baik Mas Tukul, baik banget alhamdulillah. Mas Tukul apa kabar? I am great. Ini Vega yang ngajarin bahasa Inggrisnya Mas? Yes, little lah. Beneran Vega? Can speak English, can speak Indonesia, and can speak anima. Jadi apakah benar nih, dirimu ini pernah menjadi korban prostitusi online oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Jadi ceritanya gini Mas, mungkin karena image-nya seksi ya kemarin-kemarin itu. Bener gak sih Mas? Masa sih Mas? Enggak, saya kan kurus-kurus aja. Kok malu-malu sih? Jangan membangunkan belut yang lagi tidur. Kan di depan anak-anak kan nggak enak. Dengerin dong, jangan rame. Kamu rame sendiri kayak MU sama Persela Lamongan kamu tuh. Iya, jadi waktu itu saya sebenarnya nggak ngerti nih. Jadi temen ada yang telepon tiba-tiba, dia bilang gini, Ri mau ngomong nih tapi jangan tersinggung ya. Awalnya ngomongnya gitu. Terus aku bilang kenapa? Enggak, kamu kenal sama si adalah oknum, kita sebut aja A. Inisialnya lagi? Enggak, kita sebut aja si A ya. Nah, habis itu gini, ini fotonya, kata dia gitu. Aku bilang, oh nggak kenal, cowok sih Mas. Aku bilang, nggak kenal, siapa ya? Oh beneran deh nggak kenal. Enggak, soalnya ada teman kakak, pengusaha dari luar kota. Dia bilang, kenal sama Ria Winata nggak? Oh kenal, itu aku manajernya. Dia ngaku-ngaku sebagai manajer saya, sedangkan saya nggak kenal dia itu siapa. Habis gitu, bisa nggak ketemu gitu kan? Udah dikasih tahu harganya berapa-berapa. Dia bilang disuruh. Mas dengerin dulu. Terus. Apa? Terus habis itu dilanjutin nggak Mas? Kalau Mas saya pulang nih Mas. Terus habis itu
dia minta DP katanya. Jadi teman saya yang cerita nih, telepon saya cerita terus habis itu minta DP, habis 30% apa berapa saya nggak ngerti, minta DP udah ditransfer, habis itu dia hilang. Nah makanya si pengusaha ini tanya sama teman saya karena dia pajang foto di profil picture-nya sama saya. Kok kenal sama Ria ya? Jadi dia ceritain. Iya, terus aku bilang, loh aku nggak kenal siapa itu gitu. Jadi banyak banget yang memasang foto saya, tapi saya nggak kenal mereka siapa. Sampai dulu sempat pernah gini, sampai ada yang telepon. Saya kenal, kalau yang ini kenal, saya kenal gitu. Habis itu dia bilang ini, Dek, boleh nggak kalau misalkan ada yang mau kenalan, yang gitu-gitu ya bahasanya. Yep. Terus dari mulai berapa ya? Dari mulai 35, 50, 80, 200 juta. Dia bilang gini, ya udah dia 200 juta orangnya mau nih. Aku bilang, nggak mau. Mungkin gini loh, yang lebih seksi dari saya banyak, yang lebih populer dari saya itu pasti lebih banyak gitu kan. Cuman saya juga kaget dengan nominal harga sebegitu untuk ketemu saya. Mungkin karena mereka hanya pajang foto saya, tapi saya tidak pernah ada di dalam situ gitu loh Mas. Foto saya yang dipajang. Ditulis bisa menghilangkan tikus di rumah. Hai, kembali kan. Kabarnya Kabar. sampai pernah ada yang rela datang dari negeri seberang dengan membawakan barang-barang bermerek hanya untuk menemui dirimu. Tapi dirimu menolaknya, dan kenapa ditolak ini? Tuh, kalau boleh ngomongnya ketawa-ketawa gitu, kenapa sih Mas? Kan Mas Suko lagi baca, nggak lihat saya. Mas Suko ketawa ada apa ya? Ya, pertanyaannya kenapa ditolak kalau boleh tahu nih? Kamu tak semprot loh kamu. Kan saya kira ngobrol penting. Ribut aja. Kembali. Kan banyak gaya sih. Kenapa ini? Monggo silakan. Kenapa? Kalau saya sih gini loh Mas, saya sebenarnya hidup orang mungkin lihatnya gini, kalau misalkan artis pasti glamor, ya kan, harus punya barang mewah segala macam. Saya sebenarnya orangnya sangat sederhana. Kalau saya bisa beli, saya beli. Kalau tidak, saya untuk yang lain, gitu loh. Jadi ada yang kebutuhan pokok yang harus diselesaikan dulu. Habis itu, kalau itu kan sekunder ya, kayak misalkan kayak tas, branded segala macam gitu. Nah sampai akhirnya, kalau yang ini sebenarnya temennya, jadi teman saya kan ada salah satu pengusaha, dia temennya lagi gitu loh, dari negeri seberang. Terus habis itu dia pengen banget ketemu saya. Itu kontak saya langsung karena kita teman sebenarnya. Cuma ngomongnya gini, saya mau ketemu kamu ya, kita kalau nggak salah gini dulu, saya mau ketemu kamu, kita lunch gitu. Saya udah bawain barang branded kamu, ada tas 3, ada sepatu 4, ada baju segala macam. Kaki-kakinya ya mungkin. Dan dia benar Enggak lah Mas. serem dong malah sama kakinya. Sepatu, tas, apa lagi? Dan itu dia fotoin gitu loh. Terus saya bilang, saya nggak bisa, saya lagi ada syuting, padahal saya di rumah gitu. Cuman caranya dia ngomong seperti itu, kesannya ya dia sudah membawakan barang, terus kamu harus datang. Saya bilang, gini, semua wanita pengen dikasih surprise, itu benar kan? Cuman maksud saya kalau seperti ini saya nggak, saya bisa beli semua itu sendiri kok, insya Allah. Saya percaya. Kalau sama Ria itu, RW ini saya percaya. Luar biasa. Tunggu, RW itu siapa ya Mas ya? RW itu kayaknya Saudaranya RT Mas. Oh iya, rukun warga. Iya. Kalau saya RT. Apa dong? Rugi terus. Salah. Happy Mas. Bukan Ya, kasih RT. kesempatan. Bukan RT salah. RM. Apa itu? Rada monyong. Rada monyong, rada monyong. RML jano Raden Mas Tukul Arwana. Balik pemirsa.
Bintang tamu saya yang kedua adalah seorang penulis buku yang banyak melahirkan karya-karya kontroversial karena pembahasannya tentang dunia malam di Jakarta. Siapa dia? Kita sambut ME. Cinta, oh pilihkan cinta, cinta pada jumpa pertama. Inilah rasanya cinta, oh pilihkan cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Lu lagi. Nah. Wah. Tetangga gua dulu waktu merantau pertama kali mana silakan. Giliran gue digituin. Tapi tetangga baik. Dulu waktu saya merintis pertama kali di Jakarta ya bertetanggaan. Ya makan bareng, ngobrol bareng. Ya ngomongin itu. Ngomongin seputar dunia malam. Jadi kayak Ngomongin proster. iya, Proster. Harry Proster lah. Iya. Harry Potter, Mas. Selamat malam untuk ME. Gimana nih kabarnya? Sehat Mas Tuko. Jangan Apalagi nih? inisial jawabnya. Oh, sehat Mas TA. MTA. Oh, TKL. Apa L-nya? sehat Mas Peletuk MTA. Arwana. Jadi bukan banyak menulis buku tentang dunia malam kota Jakarta, bahkan pernah membuat karya tentang In Bed White Models. What the meaning bed with models? Jadi apakah benar dengan fenomena model atau artis plus ini? Monggo nih. Saya harus katakan bahwa ada iya. Jadi waktu menulis buku In Bed with Model itu memang ada beberapa kasus yang kemudian saya temukan. Jumlahnya saya nggak bisa hitung. Tapi kebanyakan memang itu dari kalangannya yang menengah ke bawah gitu. Jadi kayak semacam ada kelas-kelasnya gitu loh, Mas MTA gitu. Jadi ada kelas-kelasnya. Ya, Mas Tukul Arwana. Iya, gitu. Jadi ada kelas SD-nya, SMP-nya, SMA lah kira-kira gitu. Jadi kelas bawahnya, menengah dan atas gitu. Nah, buku In Bed with Model itu kebanyakan yang saya tulis itu hampir 80% adalah dari kelas menengah ke bawah gitu. Yang orang mungkin sering bilang skuter gitu. Selebriti kurang terkenal. Atau atang istilahnya. Apa itu? Artis tanggung. Apalagi nih? Jadi gitu. Kebanyakan kasusnya dari mereka dari kelompok menengah ke bawah itu gitu. Karena kalau yang kategori A itu agak susah gitu secara modus operandi. Gitu. Lebih cantik lah. Lebih ya. cantik karena juga susah dihukumi sebagai proster. Ya. Gitu karena dia lebih memilih untuk misalnya jadi PR gitu. Apa itu? Piaraan. Kirain public relation. Ini dulu pernah ditawar sama Donald Trump. Donald Trump kan. Ditawar apaan, Mas? Oh ya, sama Donald Bebek waktu itu. Ditawar suruh menghibur acara di sana. Iya, gitu dong yang jelas Di Los dong. Angeles sana. Angeles. Terus. Ditawar jadi apa? Kerjaan dong, Mas, Iya. MC. Wih, bahasa Inggris dong. Oh, of course. Oh, of course. Master of Corong Mangi. Seremoni. Nah, buku itu sebenarnya saya tulis tahun 2006. Ya. Jadi udah agak lama. Nah, kemudian tahun 2014 itu saya rilis ulang dengan tambahan-tambahan baru karena modus operandinya mulai berubah gitu. Mulai berkembang seiring dengan kita mengenal istilah prostitusi online. Gitu. Pros on istilahnya. Pros on, prosotan. Prosotan. Kayak bibir saya dan bibir prosotan itu. Kayak ayunan TK ya. Kalau dulu kan Ayunan kebanyakan itu. memang dia lebih banyak misalnya door to door istilahnya. Jadi harus ketemu dulu Maksudnya di mana. gimana cara kerjanya mereka door to door? Jadi misalnya kalau mau transaksi itu harus ketemu dulu di mana gitu. Kalau mau misalnya kan itu ada namanya portfolio kan. Oh, Kan tetap meneh, pakai gitu. portfolio. Iya, kalau gitu kan dulu kan agak susah kan. Kalau sekarang kan enak kan, portfolio bisa langsung FaceTime bisa, langsung kirim WhatsApp bisa gitu kan, langsung dengan foto. Kalau dulu kan susah. Dulu susah Harus banget. diajak makan dulu. Nah, baru ketemuan dilihat dulu. Kok tahu banget, Mas. Tahu banget.
Oh, menuduh saya. Nggak nuduh, Mas. Ya nggak nuduh, tapi matamu melototnya itu. Baca bukunya. Ya kayak obrolan kita di mie ayam itu loh, Mas. Ya lo, itu tahu kan? Iya, kayak kita ngobrol di mie ayam itu di pinggir jalan itu. Jadi maksudnya waktu itu pilih yang mana? Nggak berani dia. Oh, kenapa? Cuman gosip doang. Saya gitu-gitu anu lah pokoknya. Iya. Sembrono. Jadi kalah. Halah. Ini ada pertinyi ini. Pertinyi. Mas, itu kenapa ada foto aku? Wow. Untuk ME. Bahasanya nak gini aja. Balik, Mas. Loh, kamu seneng gini apa seneng gini? Apanya? Apanya? Kayak gitu lah. Belakangan ini kita dihebohkan dengan penangkapan seorang yang disebut-sebut sebagai mucikari papan atas. Aduh, Bagaimana pas kayak gituan lagi fotonya. Pertanyaannya tentang mucikari. Enggak. Sabar, Bu, sabar. Jadi kalau di prostur itu, jadi mau di prostur kalangan biasa, mau di prostur kalangan atas itu pasti ada namanya MCK. Kan inisial kita mainnya. Apa tuh? Mandi, cuci. Mucikari. Mucikari. Kalau bahasa Inggrisnya broker lah gitu. Kalau bahasa malamnya GM, bukan general manager, germo. Oh, GM. GM ya. Germo. Dan mereka tuh biasanya kalau dari analisa dan penelitian saya di buku itu misalnya belum diresmikan tapi ada misal sudah terbentuk misalnya kayak ikatan GM, ikatan Germo Indonesia lah kira-kira gitu. Oh, aduh. Emang ada ya? Tapi itu nggak diresmikan, tapi ada. Jadi antara Germo yang satu dengan yang MCK lain? satu dengan MCK yang lain itu bisa saling kenal gitu. Oh, ada jaringannya. Jadi bisa tuker ini ya. Iya. Lama di sini, sama baru di sini tapi lama di sana. Iya. Ini baru di sini tapi lama di sana. Kok tahu bingit, Mas? Apanya? Kok tahu bingit? Ini kan baca buku kamu. Bisa. Nah, pemirsa, saya ada tayangan tentang fenomena prostitusi papan atas yang sedang marak di pemberitaan. Penasaran, kita lihat cuplikan. Yuk. Pemirsa Bukan Empat Mata, akhir-akhir ini dunia hiburan sedang dihebohkan dengan kasus artis dan model yang kabarnya memiliki profesi sampingan sebagai wanita plus-plus. Bermula dari penangkapan RA yang merupakan seorang mucikari dari sang artis, kasus ini perlahan mulai terungkap. RA ditangkap bersama dengan seorang model berinisial AA di sebuah hotel, dengan beberapa barang bukti seperti percakapan dalam serangkaian pesan singkat dan uang senilai 80 juta rupiah. RA disebut-sebut sebagai mucikari papan atas yang hanya menyediakan artis dan model. Selain AA, beberapa nama artis dan model pun terseret dalam kasus ini. Ada yang bernilai ratusan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Seperti TB 200 juta rupiah, JD 150 juta rupiah, RF 60 juta rupiah, MT 55 juta rupiah, dan nominal terendah FRP dengan 20 juta rupiah. Para artis dan model ini menghubungi RA untuk dicarikan pekerjaan sampingan sebagai wanita plus-plus dengan nominal yang fantastis. Beberapa syarat pun diajukan oleh RA. Selain cantik, muda, dan berbadan bagus, biasanya sang klien akan meminta artis atau model untuk pintar berkomunikasi. Penasaran apa benar inisial tersebut fakta atau hanya rumor yang beredar? Tetap saksikan Bukan Empat Mata. Macem-macem aja. Balik. Macam-macam apa? Tuhnya itu loh, macem-macem. Apanya, Itunya Mas? apa? Modelnya itu loh. Bentuknya kok ada tulisannya. Apa? Nih gitu. Untuk ME lagi. Bentar untuk RW sebentar ya. Untuk PG sebentar. PD. Apakah dari daftar inisial nama yang ada di pemberitaan itu memang benar adanya atau hanya untuk mendongkrak nama? Ya. Karena kabarnya sang artis dan model lah yang
minta dipekerjakan sampingan sebagai wanita plus nih Mama? Kalau daftar yang sekarang beredar itu dari yang saya tahu itu sih itu daftar lama sebenarnya yang dimunculin lagi gitu. Iya, soal dulu 2 tahun lalu waktu rame soal gratifikasi seks yang antara adalah beberapa model gitu dengan beberapa pejabat itu yang kaitannya sama lobby-lobby politik dulu 2 tahun yang lalu, itu daftar itu pernah muncul gitu. Nah, data ini kemudian inisial BCR ini istilahnya gitu Mas Tukul. BCR bisa dibayar. Inisial BCR itu nongol lagi sekarang, tapi banyak kejanggalan yang kemudian membuat saya nggak percaya gitu. Dari karena segi apa, Mas? misalnya dari sisi inisialnya, terus kedua dari sisi harga yang ditawarkan gitu. Jadi agak aneh-aneh gitu. Harga lama ya. Dan yang paling penting inisial itu tidak ada sumbernya siapa, tidak tahu sumbernya siapa. Bahwa sebenarnya ada memang yang berpraktek double job gitu, nyambi gitu. Tapi juga banyak yang tidak gitu. Gitu. Banyak Nah, bahwa ada memang yang memanfaatkan kemudian simbol-simbol keartisan itu sebagai ajang untuk mendongkrak harga, iya ada gitu. Dulu yang dia 5 beneran cm, juga ada juga ya. dunia 5 gitu, kemudian dia jadi spelly gitu. Apa itu maksudnya? Dari 5 jadi 10. Oh, spelly itu 10. Balik galak. Gimana sih Mas? Kayaknya menarik sekali. Ada nama RD apa Oka ada nggak? Apa? Itu juga. Rida sama Oka gitu ada. Nah, kemarin di salah satu Yellow Paper ada tulisanmu. Tahu yang lo manajernya PP itu. Kok bisa? Jangan lupa menonton tapi bukan Mbak. Cinta, lebihnya cinta, cinta pada jumpa. Oke, masih di banget. Masih semangat. Mana suaranya? Balik galak untuk RB ini. Apa sih Mas? Kok kayaknya loadingnya lama untuk R, W, selama gitu. Ya untuk dirimu lah maksudnya. Dirimu tuh kamu nggak di kamera, nggak di mana, pokoknya angle-nya tuh dapat. Asik. Sebagai seorang artis yang tidak terlibat dalam prostitusi online, namun namanya sering disebut salah satu artis plus. Risih nggak sih dengan pemberitaan tersebut atau malah mendapatkan untungan di balik itu nih Mama? Kalau dibilang risih sih ya risih ya Mas ya, karena sebenarnya buat saya aneh juga kenapa saya disebut-sebut gitu loh. Kayaknya seksi juga enggak, saya biasa aja. Yang ngomong gitu tuh orangnya stres. Antara dua. Kalau nggak stres, kalau nggak sekong. Sekong. Ya. Terus next. Jadi kadang suka bingung gitu kenapa saya disangkut-sangkutin gitu. Makanya agak risih ya, cuman menurut saya ya udahlah ben aja, toh juga orang-orang kan suka ngarang Mas Tukul. Ben aja ya kan, hidup-hidup mereka, mulut-mulut mereka. Saya kan nggak bisa ngunci mulut mereka. Berarti udah menyenengin orang kamu termasuk ya. Biarin aja nggak apa-apa. Yang penting dosa kan kamu saya bisa nggak- berkurang ya karena dimanfaatkan. Amin. Kan yang penting kan saya nggak ada di situ gitu loh. Hanya mungkin namanya saja, tapi kan sosok saya nggak pernah hadir. Gitu. Berarti ngambil sisi positifnya. Iya. Bener kamu nggak Iya. Kacau nih. Tunggu. Nggak, pertanyaan Mas Tukul nih, bener kamu nggak Mas Tukul bener nggak pernah itu? Iya. Ini mukul-mukul ini kalau mukul-mukul saya sendiri kayak orang nuduh aja kamu. Itu Mas, sepatunya kena orang. Sepatunya kena muka orang. Kena. Kamu kok sampai 2 kali kayak gitu? Sekali kamu. Balik galak. Untuk pinter aja dia ini.
Apa sih Mas? Cara mengembalikannya itu. Cerdas, emang cerdas. RW imut loh nanyanya. Emang cerdas dia. Kabarnya tidak hanya wanita, ada juga artis pria dan model yang bekerja sampingan sebagai pria plus. Gue ikutan dong, boleh? Ntar gue gigit sampai berdarah-darah. Emang belum pernah ada yang nawar Mas Tukul ya? Apanya? Belum pernah ada yang nawar. Ada yang nawar. Tapi dia nggak mampu ngelayanin gue. Terbalik. Kalau kayak gini kisaran harganya berapa nih? Kisaran harga berapa kalau seperti saya ya? Soal selera sih Mas. Soal selera gitu. Bisa jadi emang 2 peli bisa. 20. Sorry gue nggak mau 20. Maunya lebih tinggi karena kan servis gua tahu sendiri kan. Jangan berkecil hati Mas. Kalau boleh cerita nih ya, behind the scene, dia ada yang mau nawar mahal banget. Sampai bisa di atas 200 juta. Jangan buka kartu, Pep. Enggak, iya gua nggak buka, cuman cerita. Cuman masalahnya bukan dari bangsa manusia. Berarti bukan bangsa manusia, keluarganya Pepi kan. Tapi bener ya, untuk ukuran bangsa genderuwo dia paling ganteng loh. Makasih Bapak, makasih. Balik. Ini maksudnya bayar yang untuk di-share kan, bisa dibayar kan, bukan beli pesugihan, Pep. Emang gua siluman tapir apa? Tapi kalau ada yang mampu bayar gua gigit. Serem banget. Apakah ada kaitannya dengan yang sering disebut arisan berondong? Atau modusnya sama seperti cara pria hidung zebra sebelum mengajak berkencan? Di kalangan cowoknya juga ada, tapi kan dia menjadi kecil sih dibanding kalau yang perempuan. Berarti kalau ada angka 100% gitu, kalau di cowok itu paling gede juga 20%, paling gede. Sekarang sih biasanya antara 10-15% gitu. Dan secara modus mungkin tidak jauh beda gitu. Ada juga MCK yang menawarkan gitu. Masalahnya MCK-nya suka nakal sih kadang-kadang. Kenapa tuh? Nakalnya juga gini misalnya, biasanya kan sebenarnya dia misalnya pasang portfolio itu orang-orang yang sebenarnya bukan anak didik dia gitu, supaya kliennya itu tertarik gitu. Begitu begitu sampai transaksi, oh yang ini tidak bisikan sih, yang ini nggak bisa gitu. Itu yang saya omongin itu waktu itu. Akhirnya ada gambar Vega ada. Ya, tapi kan tinta bisikan, Iya, 8 GT loh di sini. Enggak. Enak aja. Aku membela enggak. Mungkin RW juga pernah kali. Orang enggak 8 juta lebih. Mungkin RW juga pernah kali namanya dicatut gitu, ditawarin ke orang gitu. Sebenarnya dia nggak tinta bisikan kan gak gitu. Bisa. Terus oh ya udah RW emang nggak bisa lah. Tapi gue punya yang lain gitu. Tapi ada loh. Jadi kan teman saya itu ngomong katanya ada yang ngaku namanya Ria Winata. Oh, bukan artis KW bukannya? Gak tahu. Soalnya ada istilah kelas bawah itu artis KW. Dia bilang namanya Ria Winata, sampai akhirnya katanya sampai sudah ketemu. Jadi teman saya yang cerita, sudah ketemu, abis itu si klien ini gini, kok nggak sama ya sama yang di TV? Oh ya kalau aslinya kan emang beda kata gitu. Jadi dia ngaku bakal pakai nama saya, padahal saya juga nggak tahu itu. Nah fenomenanya di kalangan poster papan atas ini juga ada yang kelas bawahnya itu. Istilahnya adalah artis KW, mirip gitu. Yang miripnya. Lumayan Maharani. Maharaninya berapa OP? Mahal Mas, Maharani tuh mahal. Jadi biasanya berapa harganya? Antara 5 peli sampai 2 peli itu. Oh itu yang paling murah yang kelas bawah aja 5 peli sampai 2 peli. Kan keliru ngomongnya. Balik Mas tapi tahu aja ya ME ini ya. Jangan-jangan lu kerja sama MCK juga. Mas Tukul, saya sudah cukup kaya kok dengan nulis. Iya. Benar. Saya setuju. Pemirsa.
Bintang tamu saya berikutnya adalah seorang model cantik yang pernah menghebohkan pemberitaan karena dekat dengan seorang pria yang pernah ditawarkan uang ratusan juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh siapa dia? Langsung aja kita sambut VS. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu. Balik ke tiba-tiba yang laki-laki kayak ngantuknya hilang. Tadi kayaknya waktu ME waktu menerangkan kamu tidur. Kalau begitu nongol VS kamu langsung kembali kan. Selamat malam untuk VS, selamat datang di Bukan Empat Mata. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma sekarang lagi agak meriang sedikit. Nanti sembuh, nanti sembuh dengan sendiri. Iya. Apalagi udah ketemu AA kayak gitu. AA siapa? AA siapa? AA UU. Lihat, sangat inisial AA. Untuk VS, kalau boleh tahu nih, apa yang dulu mendasari dirimu ini sempat luluh terbujuk rayu oleh seorang pria berinisial AF. Dia apa saja yang pernah diberikan olehnya? Oh, maaf ya, sepertinya saya tidak luluh deh dengan rayuan siapa itu AF. Oh, jadi nggak lulu. Iya. Salah ya. Sekaligus ini untuk klarifikasi. Betul. Saya sama AF itu hubungannya mungkin awalnya dia memang tertarik sama saya gitu. Cuma Vita sendiri, kalau Vita kan sama berhubungan sama pria itu harus dengan hati gitu. Tapi kalau nggak pakai hati, ya Vita ya nggak bisa. Kalau Vita bilang nggak, ya nggak gitu. Sama dengan RW luar. Oh saya mas, emang RW kenapa? Tunggu. Kalau dengan hati itu semua jadi ikut. Tapi kalau cuma hanya di luar, tapi hati tidak, itu ikutnya separuh-separuh. Tidak sampai total atau all out. Penyajiannya tuh nggak. Aduh. Kepepet. Tapi kalau hati udah kepegang semua itu. Ramai cengar-cengir doang lu Bang. Balik kalah. Ntar lu gua ajak ke Jambi lu. Lembang lagi. Tuh VS lagi nih. Iya. Setelah pemberitaan dirimu dengan AF, apakah semakin banyak pengusaha dan pejabat yang mendekatimu? Ya namanya kita terjun di dunia entertain, pasti ada aja yang tawaran seperti itu. Apalagi kadang foto Vita kadang suka disalahgunakan, dipajang gitu ya di BB-nya. Padahal Vita sendiri tidak kenal dengan orang itu gitu loh. Sama MCK itu. Kayak yang Mas MCK Mucikari. Oh iya, sama ya seperti itulah ya, seperti sejenis itulah. Kadang foto Vita diambil, dipakai, tapi itu banyak teman-teman yang report ke Vita, Fit, kok ada foto Vita ya? Lo Vita kenal nggak? Vita nggak kenal gitu. Tapi akhirnya ditegur, dia nggak pakai foto Vita. Sama dengan nama-nama saya itu kadang-kadang tukul arwana, tukul. Saya nggak pernah dihubungi. Mas, itu dipajang di BB orang, itu ditulis dengan harganya loh Mas, 5 juta. Orang tadinya mau masang foto bonsai, cuman akhirnya Mas tukul sejenis pohon-pohonan gitu. Makasih Gak. Balik kayak. Bentar untuk RW ya. Iya. TME sebentar ya. Iya, MTA. Untuk PS, untuk burun gue sebentar ya. Untuk MCK sebentar ya. Sembarangan. Kabarnya dirimu ini juga pernah ditawari uang senilai 100 juta rupiah yang dipersembahkan oleh untuk menemani pria hidung zebra nih, bener nggak? Kayaknya kalau 100 juta itu untuk foto nude.
Jadi ditawarin, oh ya aku pengen foto nude dong untuk Vitalia Sciascia 50 juta awalnya. Terus dibilang sama manajer aku, oh sorry, mungkin kalau model lain bisa foto nude, tapi kalau Vitalia Sciascia nggak bisa. Oke, gimana kalau 100 juta? Dia bilang kayak gitu. Saya yang foto sendiri. Oh ya, Anda silakan aja cari model lain, tapi Vitalia Sciascia tetap tidak bisa. Dan itu ada buktinya. Luar biasa. Itu kadang-kadang pemelintiran. Ya. Pemelintiran pemberitaan. Betul sekali. Memanfaatkan momen. Betul. Nanti tawarin juga foto tanpa sehelai benang. Nggak tahu sampai sekarang inisialnya orangnya dilacak, nggak ketemu. Mungkin MCK-nya yang lebih ngerti. Balik kan? Aduh. Benang layangan lagi. Aku MCK emang. Mak comblang. Tuh ME nih. Bentar RW ya. Sabaran orangnya dari. Sabaran ya. Dari sisi pria, apa yang membuat pria hidung zebra ini rela mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan artis atau model plus? Apakah ada rasa bangga atau ada faktor lain? Pasti faktor utama sih prestis sih Mas Teguh. Prestis lah, dia semua udah ada kan itu, uang punya banyak gitu, rumah bagus, mobil bagus gitu. Kalau kemudian bisa bobo bareng AA gitu misalnya kan, maksudnya bareng artis gitu misalnya, itu kan nilainya menjadi beda gitu. Bahkan dalam beberapa kasus misalnya itu sampai menjadi semacam taruhan gitu. Karena di poster ini kan sebenarnya ada dua istilah sih, ada istilahnya kencan berbayar yang berakhir pada SEX gitu. Apa itu? Seks maksudnya. Enggak, itu tuh makanan apa? Tapi saya belum pernah denger itu. Tapi ada juga kencan yang berbayar tapi dia tidak sampai ke sana gitu. Misalnya sekedar makan siang, makan malam tapi dia amplopin gitu. Atau nemenin karaoke gitu. Tapi tetap dikasih amplop gitu ada. Nah, Deal-dealan di awal ya? Iya ada tarifnya juga gitu. Ada emang ada tarif ya biasanya ya tapi udah tahu lah biasa tarifnya kan udah tersebar gitu. Tapi nggak pakai ngapa-ngapain. Cuman makan malam, makan siang doang gitu. Siangnya. Enggak, beneran. Kalau yang memang sampai SEX tadi, berarti dia emang udah ada tarifnya gitu. Tahu ya ME ini. Tahu. Anakku nggak tahu apa. Dari telek. Ada ini. Mas Dukul, Pertinyi ini ada di foto yang ada di meja samping kursi Mas Dukul. Nah, ini foto siapa lagi tuh? Ini ada apa nih ketawa-ketawa nunjuk-nunjuk gue nih? Ada apa-apa? Ya udah. Sensitif orangnya sensitif. Gak enak hati gue. Lu dari sejak lahir kayaknya. Gue situ aja dah. Sini Pet, main sama anak komplek. Sini. Aduh. Kayak gini kok hidup aja. Untuk Mas, WS jangan dilipet Mas. Itu orangnya masih ada. Ini ngomong apaan sih? Orangnya. Foto lo Pet. Hah? Untuk WS dan anu yang udah pernah ditawarin sote Mister tuh kalau jalan.
Nah ini juga sama nih. Niat terselubung. Kalian kan sudah lekat dengan image seksi nih. Mas, jangan gitulah Mas lah. Sehingga banyak pria hidung zebra yang memiliki maksud lain. Ada keinginan untuk merubah image tersebut atau malah image ini membawa keuntungan sendiri nih monggo nih. Dari RW dulu. Kok dia dendam apa sih? Awas loh Mas. Dia kenapa sih? Bisa gigit loh itu loh. Digigit bener. Enggak tidak. Apa? Udah, kalau gini caranya, nggak usah lu sembunyiin perasaan lu sama gua. Pakai nyimpen foto gue lagi. Lu gue. Wah, dari RW itu kok dapat aja sih foto gue. Ya buat keluarga yang punya utang piutang. Amit ah. Enggak. Masih ada orangnya. Masih hidup. Silakan lanjut. Ya, yang punya sangkut paut. Udah. Ada Mas di depan. Apa ini merubah image? Yang tadi ya. Yang tadi. Kita ketawa mulu masukku. Apanya? Apa? Itu tadi. Nih. Enggak, baca lagi. Bacain. Keluarga udah ikhlas. Kalian ini kan sudah lekat dengan image seksi. Sehingga banyak pria hidung zebra yang memiliki maksud lain. Oh. Ada keinginan untuk berubah image tersebut atau malah image ini membawa keuntungan tersendiri. Image seksi. Seksi sebenarnya yang bikin siapa ya? Saya udah bilang saya biasa aja sebenarnya. Masa? Loh. Iya, jadi sebenarnya saya nggak tahu nih, mungkin masyarakat yang bilang seperti itu. Cuman kalau saya sendiri, saya udah pakai baju juga nggak yang gimana-gimana. Sekarang juga saya biasa aja, makanya kalau image seksi saya nggak tahu apa harus ganti muka atau gimana. Jangan. Atau gimana? Nyindir teman saya itu. Tunggu, temen yang mana ya? Nah ya ada yang itu. Oh, bukan yang di sana. Oh, bukan sebelah saya. Yang di kan? sana sudah pindah ke sini tapi. Ini muka yang ke-8 gua buka nih, yang ke-8. Yang pertama dipinjem sama Omas, gua suruh kembaliin. Kalau dari kok silakan. PS. Vita. Tadi apa pertanyaannya? Merubah image. Kalian kan sudah lekat dengan image seksi. Sehingga banyak pria hidung zebra memiliki maksud lain. Ada keinginan untuk berubah image tersebut atau malah image ini membawa keuntungan tersendiri. Lu jangan ledek gue. Orang tua nggak diledek-ledek. Banyak yang bener. Yang ledek kamu. Itu tadi kamu bacanya nggak sembrono. nih, tok. Orang mulut-mulut sendiri. Tapi kan kamu kan ini bintang tamu. Silakan. Nggak mau jawab Mas, tadi lupa kayak saya Mas. Kok pada gitu sih ngomongnya? Ya gimana lagi tadi? Ini Mbak, Ini baca deh, baca sendiri dah. Ini baca. Oh iya. Untuk VS dan RW, kalian ini kan sudah lekat dengan image seksi. Tapi kenapa happy di sini? Banyak pria hidung zebra yang memiliki maksud lain. Ada keinginan untuk merubah image tersebut atau malah image ini membawa keuntungan sendiri. Vita pribadi sih, Vita ngerasa biasa banget. Oh iya. Iya nggak enak lah. Ada fotonya. Jangan ngomongin yang udah inilah. Vita ngerasa sih biasa banget gitu. Seksi dari mana? Vita kan pendek, hitam gitu. Jadi seksi dari mana? Aduh. Mungkin dilihat dari angle yang berbeda. Udah kita Balik ke Nah, pemirsa, care and share seperti apa lagi? Oleh bintang tamu. Jangan mau menonton, terbuka mat.
Oke Mas Didi, buat Mat. Balik ke pemirsa. Apa yang engkau tanam itulah yang engkau tuai. Bertanggung jawablah akan setiap tindakan yang dilakukan dan janganlah mudah tergiur oleh kiloan harta yang didapat dari jalan pintas. Terima kasih kepada bintang tamu saya pada malam ini, RB, ME, dan FPS. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Wulan, tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang kita jadi ambil. Tonton terbuka mata, Senin, cara berikutnya cuma tonton bukan mas.